Maut kalau mencabut nyawa, dia tidak melihat akte kelahiran, tidak melihat umur yang mana. Kalau kita tegak di bawah pohon kelapa, coba kita lihat ke bawah. Kelapa yang tua tidak jatuh-jatuh, malah kelapa muda yang jatuh, bahkan mayangnya yang belum jadi kelapa pun jatuh ke bawah. Jadi yang tua jangan putus asa, yang muda jangan bangga, karena kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semua akan tinggal hanya menjadi kenangan, dan kenangan yang kekal abadi menjadi kebaikan. Di antaranya adalah pesantren Ar-Rahmah Ambon. Saya ingin dari pesantren Ar-Rahmah Ambon, orang Sumatera tahu bagaimana Ustadz Somad di wilayah timur Indonesia yang mengirimkan santri ke Tarim Hadramaut melalui murid Habib Umar bin Hafiz, langsung sanadnya adalah Ar-Rahmah Ambon, dan sekarang sedang belajar. Berapa orang yang sedang di sana, Habib? 9 orang dari Papua satu. Kesempatan luar biasa. Saya bilang ke istri saya mau anak kita ini nanti hafal Quran, habis ngapal Quran dia belajar bahasa Arab, setelah itu kita kirim ke Tarim Hadramaut. Kenapa tidak kita kirim ke Mesir, dia tanya. Karena saya lihat dari beberapa Habib yang saya temui, saya menemukan sesuatu yang luar biasa, dari cara berpakaian, dari adabnya, dari akhlaknya. Saya mau anak saya belajar di Tarim Hadramaut. Ternyata anak bapak ibu sudah 9 orang berangkat di sana, dan melalui Ar-Rahmah. Alumninya akan pulang kemari belajar agama. Kami nggak mau anak kami sekolah agama, Pak Ustadz. Saya tidak mengatakan semuanya berangkat ke Tarim, tapi dia belajar agama di Ar-Rahmah. Dia belajar adabnya, belajar zikirnya, belajar akhlaknya, belajar akidahnya. Masalah nanti tamat dari Ar-Rahmah, dia mau jadi dokter, mau dia jadi pengacara, mau jadi polisi, mau jadi apapun. Orang kalau berilmu dia tidak akan terprovokasi. Kita tahu Ambon punya sejarah masa lalu. Hati pernah terluka. Orang yang hatinya pernah terluka, walaupun dijahit, disembuhkan, tapi bekasnya tetap ada. Kita tidak mau terulang yang tidak baik. Perang itu menang jadi arang, kalah jadi abu. Tidak ada untungnya sama sekali. Maka untuk mencegah itu semua adalah menanamkan pendidikan agama. Saudara kita tentu agama mereka, sedangkan anak-anak kita ditanamkan pendidikan agama Islam. Bagaimana bertetangga, bagaimana berkawan, bagaimana bersahabat. Sehingga kalau kayu itu basah, setengah mati orang mau menghidupkan mancisnya, menyiram bensin, dia tidak akan menyala. Kenapa? Karena kayunya basah. Tapi Allah membalas kita dengan sesuatu yang di luar pikiran kita. Kita berharap bahwa anak-anak kita ajarkan Quran, kita ajarkan hadis, kita ajarkan akhlak, kita ajarkan moral, etika. Tapi ternyata Allah berikan sesuatu. Ada saudara kita yang di seberang sana menjadi duta dari Ar-Rahmah, yang akan menceritakan bagaimana itu Ar-Rahmah. Sehingga kalau ada fitnah, oh ini Ar-Rahmah adalah jaringan teroris, mengirim dari sana, apalagi ustadz yang datang ini ustadz radikal namanya Abdul Somad. Itu selesai oleh Bang John, insya Allah selesai. Juru bicara kita insya Allah, beliau akan menjelaskan itu sedetil-detilnya. Kita doakan beliau sehat, panjang umur, supaya bisa menjelaskan bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya. Kalau saya menjelaskan, ustadz menjelaskan, Habib menjelaskan, sulit. Ada saja cara Allah, ada saja yang dibuat Allah di luar dugaan kita. Allah memberikan jalan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama beliau tadi berdiri setengah jam lebih kurang, dari awal sampai akhir tidak ada satupun kata yang menyinggung perasaan saya sebagai seorang muslim. Saya yakin juga perasaan Bapak Ibu juga sama. Dan dia tidak kaku, dia lepas seperti biasa. Itu kenapa bisa begitu? Itu karena perasaan. Saya sudah banyak ketemu dengan orang.
Dari mulai Sabang sampai Papua, pergi ke sana kemari, tausiah. Satu hari saya ceramah 3 kali, pengajian subuh, pengajian zuhur, tabligh akbar malam, sehari 3 kali, macam makan obat. Macam-macam saya ketemu dengan orang. Tapi malam ini ketemu dengan Bang John, seperti tidak ada batas, cair saja, mengalir saja seperti biasa. Tentulah itu karena perasaan. Saya penasaran, begitu dari pertama awal dengar, di mana letak rahasianya? Tapi saya tidak mau bertanya, saya mau terbuka sendiri. Ternyata beliau sendiri yang membuka. Beliau dibesarkan oleh seorang ibu. 20 tahun beliau kehilangan ayah. Orang yang dibesarkan ibu dengan perasaan, maka perasaannya akan halus, mudah merasakan perasaan orang lain. Itulah yang membuat kedekatan kita, karena ada hati. Hati tak bisa dibatasi dengan apapun. Maka ketika datang seorang perempuan menjumpai Nabi SAW, ya Rasulullah, ibu saya datang, tapi ibu saya tidak Islam. Ini cerita tentang perasaan. Afa asiluha, boleh saya bersilaturahim dengan dia? Kata Nabi, siliha, sambung silaturahim dengan dia. Karena perasaan tidak bisa dikerangkeng, tidak bisa dibatasi, tidak bisa dipenjarakan, karena dia ada di dalam. Afa utiha, boleh saya memberikan sesuatu kepadanya? Kata Nabi, i'tiha, berikanlah kepadanya sesuatu. Saya merasakan itu. Rupanya beliau punya perasaan halus itu karena dibesarkan oleh seorang ibu. Ada orang untuk membuat orang lain tertawa mesti menginjak orang lain, melecehkan orang lain, dan itu sekarang yang dijual di televisi, sehingga saya malas penonton. Ada satu orang yang khusus untuk ditertawakan, diejek, hanya untuk membuat orang lain tertawa. Bang John tidak begitu. Stand up komedi beliau tidak begitu. Iya Pak Ustadz, beliau tidak mau orang lain, tapi ibunya sendiri. Masih ada batasan-batasannya, tidak kebablasan. Nah, jadi apa yang kita lihat malam ini penuh dengan pendidikan-pendidikan. Kita berharap ke depan anak-anak kita hidup dalam kedamaian, keselamatan, dan kita pun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kita tinggalkan sebagai sesuatu yang mengalir bekal kita menghadap Allah. Yatsba'ul mayyita thalathun, yang mengiringi mayat itu sampai ke liang lahat cuma 3. Yang pertama, maluhu, hartanya, mobilnya, motornya, selimut, bludrunya, semua ikut. Yang kedua, ahluhu, kawan, sahabat, satu alma mater, satu kampung, satu jamaah, semua ikut. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma 1. Keluarga pulang, harta pulang, mobil pulang, motor pulang, selimut pulang. Yang 1 cuma tinggal, wa amalu, amal. Salat kita tak seberapa, tahajud kita tidak seberapa, puasa sunat kita tidak seberapa. Maka 1 peluang kita itu adalah sedekah, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kita bisa mengukur diri kita. Oh, saya ini seekor gajah, bawalah 1 batang kelapa. Saya ini bukan gajah Pak Ustaz, hanya seekor semut. Enggak apa-apa membawa sebutir gula. Tapi kalau ada 1 ekor gajah membawa sebutir gula, itu gajah keterlaluan. Sesuaikanlah dengan kemampuan kita masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani lebih daripada kemampuan kita. Kita akan lanjutkan setelah lelang-lelang berikut ini, karena Habib Rifki Al-Hamid beserta tim banyak yang akan mereka lakukan dalam penggalangan dana ini, insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para